Jadi Big Data merupakan sekumpulan data yang begitu besar dan kompleks yang dimana tidak bisa ditangani lagi oleh sistem teknologi komputer konvensional, yang dimana analisis menggunakan cara tradisional juga dilakukan, hanya saja dibatasi jika data yang diolah melebihi batas kemampuan user ataupun kemampuan dari komputer itu sendiri dalam mengolahnya. Jika secara tradisional data didapatkan setelah kita bertemu dengan masalah atau adanya hipotesis, maka data yang dicari pun spesifik. Begitupun dengan analisis menggunakan Big Data. Analisis dengan Big Data harus spesifik juga, tetapi bedanya mau sebanyak apapun variabel yang dimasukkan, asalkan itu valid, maka hasil yang dikeluarkan pun akan akurat dengan waktu yang relatif singkat. Namun permasalahannya yang sering muncul pada Big Data yaitu data yang didapat berasal dari berbagai sumber dengan platform yang berbeda, kekurangan tenaga profesional untuk menganalisa Big Data ini, serta ketidakmampuan untuk melihat data secara real time yang akan berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang akan diambil, serta keamanan dan privasi data yang digunakan. Setelah memahami apa itu Big Data, selanjutnya kita akan memahami karakteristik Big Data. Yang awalnya ada 3 V, 5 V, dan kemudian ada 10 V. V yang pertama yaitu volume, yaitu besarnya ukuran data yang dapat dikumpulkan atau disimpan. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan sebuah sistem Big Data dalam mentransfer data antara sumber dan tujuan, serta kecepatan dalam mengolah dan seberapa cepat dalam mengeluarkan hasilnya. Yang ketiga ada variety, yaitu data yang diolah oleh konsep ini diambil dari berbagai jenis data, yaitu bisa data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang keempat ada veracity, yaitu kualitas data, sumber yang dikumpulkan dan siap diolah serta dianalisis, serta apakah data yang diambil berguna atau tidak. Yang kelima ada value, yaitu data yang tersedia mempunyai nilai yang sesuai dengan apa yang diperlukan atau tidak. Yang keenam ada validity, mirip dengan veracity, tetapi di sini akan dinilai apakah data yang bisa diolah ini akurat atau diuji keaslian datanya. Kemudian yang ketujuh ada variability, yaitu data yang tersedia apakah konsisten pada periode tertentu, seperti contohnya yaitu data kenaikan jumlah COVID yang dimana data tersebut tidak konsisten secara setiap harinya. Kemudian selanjutnya ada venue, yaitu berbagai jenis data yang diambil dari berbagai platform yang beragam, entah dengan cloud pribadi maupun publik. Selanjutnya ada vocabulary, yaitu model data yang menggambarkan struktur data atau terminologi data. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada teknik dan tools yang digunakan menyangkut ketidakpastian data yang diolah di dalam konsep ini. Seperti yang kita ketahui, data, informasi, dan pengetahuan merupakan bagian dari Big Data. Ketiganya sangat berperang dan saling berhubungan satu sama lain. Karena sebuah informasi akan ada jika ada data yang terlihat. Contohnya yaitu data yang terlihat seperti angka dalam matematika, suatu masalah yang terjadi yang dapat dilihat oleh kasat mata, serta gambar yang ditangkap oleh mata kita. Pengetahuan di sini merupakan hasil dari kumpulan dan informasi yang ada, sehingga dapat diproses dengan metode atau cara yang telah dipelajari untuk membuat sebuah keputusan. Pengetahuan ini hanya bisa diolah oleh otak kita maupun dengan AI atau Artificial Intelligence, yang dimana harus diprogram terlebih dahulu oleh manusia. Karena tidak mungkin sebuah robot dapat bekerja atau hidup dengan sendirinya tanpa riset dari manusia itu sendiri. Jadi dengan adanya big information serta big knowledge merupakan sebuah dasar di mana konsep big data itu ada. Karena konsep big data itu sendiri yaitu untuk mengolah sejumlah data dan informasi yang sangat banyak dengan waktu yang relatif singkat serta dengan keputusan yang tepat. Dalam melakukan analitik untuk big data dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu data science dan business intelligence atau BI. Data science merupakan ilmu yang menggabungkan antara statistik dan matematika dengan ilmu komputer dengan menggunakan metode saintifik serta sistem algoritma dari suatu himpunan data baik dari skala kecil hingga skala besar untuk mendapatkan pola data dalam memecahkan masalah. Teknik yang dilakukan yaitu optimasi, pemodelan prediksi, forecasting, serta analisis statistik. Karena bisa mengolah data dengan skala yang besar, maka tipe data yang digunakan bisa data terstruktur, bisa juga data tidak terstruktur. Hasil dari data science ini biasanya berupa hipotesis karena perlu pengolahan data lebih lanjut.
Sedangkan untuk pendekatan yang kedua yaitu Business Intelligence atau BI, yaitu kumpulan sistem, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang diolah dan digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk keperluan transformasi data mentah menjadi informasi yang berguna bagi organisasi ataupun perusahaan, yang dimana informasi ini berupa rangkuman yang mudah di dalam big data. Apabila mendapatkan suatu permasalahan harus diselesaikan dengan pendekatan data mining, dan terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Yang pertama yaitu tahapan himpunan data, metode data mining, pengetahuan, dan evaluation. Nanti dari situ akan diketahui dengan metode apa data mentah tersebut akan diolah. Metodenya seperti Finance, SVM, dan lain-lain.